Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah ide-ide besar Islam dalam dunia perencanaan dan rancang bangun. Senang sekali saya bisa menyapa rekan-rekan arsitek, para perencana, akademisi, dan teman-teman praktisi semua. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal struktur atau estetika visual. Kita akan menyelami sebuah kajian mendalam, arsitektur Islam, lebih dari sekadar ruang, yang membahas prinsip-prinsip dasar arsitektur Islam pada skala masjid dan bangunan komunal. Kita akan melihat bagaimana tauhid, takwa, dan kemaslahatan bukan sekadar istilah teologi, melainkan parameter teknis dalam perancangan. Yuk, kita mulai pembahasannya. Mari kita buka dengan melihat realitas yang sering kita temui di lapangan. Seringkali, kita terjebak pada formalisme estetika. Banyak masjid megah berdiri, tapi maaf, terkadang terasa seperti monumen kosong yang hanya mengejar kemegahan visual namun abai terhadap fungsi sosial dan kenyamanan ibadah. Padahal, jika kita menengok sejarah, Masjid Nabawi di masa Rasulullah adalah simpul peradaban yang sangat hidup, dari mulai pusat pendidikan, musyawarah, hingga tata kelola sosial. Jadi, poin utamanya adalah, arsitektur Islam itu memadukan teologi dengan fungsi. Bukan soal seberapa besar kubahnya, tapi seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan umat. Lalu, bagaimana kita menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah rancangan? Dalam dunia perencanaan, kita mengenal standar teknis. Namun dalam arsitektur Islami, ada 5 pilar utama yang menjadi panduan. Yang pertama, tauhid, sebagai orientasi tertinggi. Kedua, takwa, sebagai fondasi moral agar desain kita jujur dan efisien. Ketiga, toharoh, yaitu kedisiplinan dalam pembagian zona suci dan kotor. Keempat, kesederhanaan, yaitu estetika yang menundukkan jiwa, bukan memamerkan ego. Kelima, kemaslahatan, pastikan ruang tersebut memproduksi manfaat nyata. Jika kelima pilar ini kokoh, bangunan bukan lagi sekadar benda mati, tapi menjadi entitas yang bernafas. Selanjutnya, mari kita bedah pilar pertama, yaitu tauhid. Dalam Quran Surat Al-Jin ayat 18, diingatkan bahwa masjid adalah milik Allah Ta'ala. Secara arsitektural, ini berarti ruang tidak boleh menjadi simbol kekuasaan atau gengsi pribadi. Fokusnya harus tunggal. Psikologi ruang harus mampu mengarahkan hati jamaah pada satu titik fokus. Melalui pengaturan syaf, posisi mihrab, hingga alur sirkulasi, desain kita harus secara halus membimbing kesadaran manusia untuk luruh di hadapan Sang Pencipta. Inilah esensi dari desain yang berorientasi pada ketuhanan. Setelah orientasi hati benar, barulah kita bicara tentang kejujuran teknis melalui pilar selanjutnya yaitu takwa. Membangun atas dasar takwa berarti kita mengedepankan kejujuran desain. Di sini, aspek teknis seperti akustik yang jernih, ventilasi udara yang sehat, dan tata letak efisien menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita menghabiskan miliaran rupiah untuk ornamen mahal yang sulit dirawat, tapi mengabaikan kenyamanan jamaah saat bernapas atau mendengar khutbah. Takwa dalam desain adalah tentang efisiensi anggaran dan keberlanjutan, memastikan setiap rupiah menjadi amal jariah yang fungsional. Selanjutnya, bicara fungsi, tentu tak lepas dari aspek kesucian atau toharoh. Kesucian adalah separuh dari iman, dan dalam arsitektur, ini diterjemahkan menjadi zoning yang tegas. Harus ada pemisahan mutlak antara zona basah, area wudhu, dan zona suci, ruang sholat utama. Kita harus memikirkan detail adab ruang, bagaimana drainase bekerja sempurna agar tidak ada air tergenang, pemilihan lantai yang anti licin, hingga pengelolaan alas kaki. Tujuannya satu, agar kehusyukan jamaah tidak terganggu oleh kelembapan, bau, atau kotoran. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap ruang ibadah. Lanjut, sekarang, mari bicara soal estetika. Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Namun, estetika Islami bukanlah tentang kemewahan yang berlebih-lebihan. Kita mencari keindahan yang menundukkan jiwa. Gunakanlah elemen-elemen kejujuran, manfaatkan cahaya alami yang lembut, proporsi ruang yang presisi, dan material yang apa adanya tanpa dekorasi yang justru memancing kekaguman kosong. Keindahan yang benar adalah yang memperkuat kehusyukan, bukan yang membuat orang sibuk berfoto karena kagum pada visualnya, tapi lupa akan makna di balik dinding-dinding tersebut. Keindahan itu harus fungsional, yang membawa kita pada aspek kemaslahatan. Masjid masa depan harus menjadi peradaban mikro. Desainnya harus mengintegrasikan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, madrasah, ruang konsultasi, hingga layanan sosial.
Perhatikan bagaimana Serambi berfungsi sebagai ruang transisi yang krusial. Serambi bukan sekadar selasar, tapi penyangga agar aktivitas sosial yang dinamis tidak merusak ketenangan di ruang utama sholat. Inilah cara kita menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat solusi bagi masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk masjid, tapi untuk semua bangunan komunal. Baik kita merancang madrasah, klinik wakaf, maupun balai musyawarah, semuanya harus terikat pada prinsip amanah dan manfaat umum. Arsitek harus menjadi fasilitator kebaikan. Desain harus ramah pengguna, inklusif, dan mampu menenangkan hati siapapun yang memasukinya. Dengan efisiensi ruang yang baik, kita sebenarnya sedang memudahkan penyaluran ilmu, keadilan, dan kesehatan bagi masyarakat luas. Setiap garis yang kita gambar harus punya niat untuk memudahkan urusan orang lain. Untuk mengevaluasi kerja kita, mari kita lihat matriks perbandingan ini. Mari jujur pada diri sendiri sebagai perencana. Apakah kita sedang membangun monumen kosong yang didorong oleh ego arsitektural dan hanya ramai saat jam sholat? Ataukah kita sedang membangun ruang hidup Islami yang berbasis pada kebutuhan jamaah dan niat ikhlas? Perbedaan terbesarnya ada pada efisiensi. Ruang hidup Islami memprioritaskan tata kelola sirkulasi dan manfaat sosial jangka panjang, bukan sekadar visual yang memukau di atas kertas presentasi namun boros dalam pemeliharaan. Ada satu konsep yang sangat indah, yaitu arsitektur sebagai sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Maka, menyediakan jalur pejalan kaki yang jelas dan ramah disabilitas di lingkungan bangunan kita adalah bentuk ibadah. Menjamin kenyamanan termal melalui ventilasi yang baik atau sanitasi yang bersih bukan sekadar standar teknis arsitektur, melainkan bentuk kasih sayang kita kepada pengguna bangunan. Kita sedang menghindarkan mereka dari rasa tidak nyaman atau bahkan sakit. Inilah yang saya sebut sebagai arsitektur yang melayani, bukan yang minta dilayani. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum dalam 7 panduan praktis. Ini adalah 7 aturan emas yang bisa rekan-rekan terapkan. Pertama, presisi orientasi kiblat. Kedua, ruang utama yang lapang dan tenang. Ketiga, pemisahan tegas zona basah dan suci. Keempat, akustik yang jernih tanpa gema berlebih. Kelima, estetika yang sederhana namun terhormat. Keenam, ruang komunal yang inklusif dan aman untuk semua. Dan ketujuh, desain yang memikirkan kemudahan tata kelola pasca huni. Ingat, bangunan yang baik adalah bangunan yang mudah dirawat oleh generasi mendatang. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan perjalanan kita hari ini. Rekan-rekan sekalian, arsitektur Islam bukan sekadar disiplin teknis mendirikan dinding dan atap. Ia adalah instrumen peradaban. Mari kita niatkan setiap rancangan, setiap bata yang tersusun, dan setiap cahaya yang masuk sebagai sarana ibadah. Tugas kita bukan hanya menciptakan ruang yang memukau mata, tapi menuntun manusia agar lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan menebar kemaslahatan bagi sesama. Oleh karena itu, marilah kita merancang dengan disertai takwa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut Anda materi ini bermanfaat bagi dunia perencanaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.